Kalau Pak Jarwo menganggap kan ada satu, kalau beliau kan punya pikirannya lain, berbeda dengan Maksud Anda mainstream. lain? Maksud Anda lain Maksudnya apa nih? bukan hal yang biasa. Kalau yang mainstream ya biasa. Kalau Pak Jarwo tuh nyeleneh tapi nggak ngerti orang, ya gila. Gimana menurut Pak Jarwo? Tolong Pak Denny bergeser sedikit, Oke, kamera silakan. nanti dari sana terhalang Ya. saya. Kamera kan banyak, norak banget tuh ada yang ngambil. Ya gue maunya di sana itu. Lebih fokus. Perkenalkan dulu Pak Denny. Silakan. Saya anak desa anti dedemit lucu pengen diemut. Singkat apa? Ande-ande lumpuh. Bapak melihatnya dari mana nih? Sudut mana, hikmahnya atau negatifnya, positifnya apa? Maksudnya Dari cerita ini. cerita apa? Kancil dengan Kancil buaya. dan buaya. Oh masalah kancil dan Kancil buaya. dengan buaya, kampret. Silakan. Loh emang kampret ada juga? Nggak tadi? ada, nggak ada. Nah, tadi Pak Denny ngomong ada kampretnya. Kampretnya tuh datang ketika malam ngelihat si buaya-buaya sedang menangis karena ditipu oleh kancil. Oh jadi cerita kampret, buaya dan kancil. Kancil. Ini Pak Jarwo kalau senyum manis loh. Oh tuh. Baru tahu. Enggak pula. Pak Jarwo ada lesung pipitnya ya? Oh, Kayak Bukan, ada. itu koreng. Oh jadi hikmah yang kita dapatkan dan menurut saya secara pribadi Pak Denny. Iya. Apa yang diceritakan oleh Pak Awam ini tadi. Iya, Kak Awam. Iya Kak Awam. Tadi boleh kita simak secara bersama-sama bagaimana Kak Awam tadi menceritakan tentang kisah dongeng kancil vs buaya. Iya. Ini perlu kita pertanyakan. Karena? Karena apa? Iya. Maksud Anda karena apa? Ya pertanyaannya kenapa? Hah? Kenapa? Ya, kenapa? Jangan karena dong. Iya karena apa? Anda kenapa, saya baru karena jawabnya. Oke, karena Kenapa gitu? kenapa? Iya. Oke, ulang. Ya. Tadi Kak Awam ini bercerita tentang kisah dongeng tentang kancil vs buaya. Kenapa? Belum. Oh, belum. Saya bilang itu tidak memberikan sebuah hikmah yang bagus. Kenapa? Kenapa? Nah, karena. Kenapa? Entar dulu. Iya. Karena bla 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 baru Anda Kenapa? sambung lagi. Iya. Nah, karena kita melihat bahwasannya ini adalah sebuah pengajaran yang kadang-kadang tidak baik juga pada terhadap anak-anak. Kenapa? Di satu sisi ada juga hal-hal yang baik. Kenapa? Satu sisi Kenapa? dia memberikan Kenapa? ya si kancil memberikan contoh yang tidak baik saat Apanya? dia mencuri Apanya? Ketumbar. Ketumbar. Si kancil anak nakal suka mencuri ketumbar. Ketumbabar. Kancil mau ngulang, mau ketumbar. Nah kemudian buaya. Buaya kenapa? Kenapa sekarang Ya ini? kenapa? Karena Nah, gini. Berputar-putar ngomongnya ya. Iya. saya sekarang pakai kenapa ya, Anda Iya. karena ya. Iya. Kenapa cewek-cewek kenapa mau ditipu sama buaya? Karena Karena iya. Kenapa? si Apanya? Kok bisa? si buaya Ketumbar. si cewek bukan ya Allah. Ceweknya ini pacar Enggak. kancil. Enggak. Ini lucu nih. Oh iya. Si cewek Cewek. karena dia percaya dengan khasiat lidah buaya. Oh, kasihan lidah buaya. Makanya cewek itu suka dibuayain. Ini saya ngomong apa sih nggak lucu sih? Enggak. Iya, benar emang. Karena ada khasiatnya lidah buaya. Kalau Ronald ngelihatnya dari mana, Nal? Ya, saya adalah pecinta ulung berwibawa menawan senusantara. Disingkat apa? Ciung Wanara. Wow. Pada tahu nggak cerita Ciung Wanara yang mana? Cium Wanara ada dong, monyet Ayo. juga. Ciung. Dia yang mengambil ini Ayam. apa? Ayam diadu. Ciung itu burung, Wanara itu monyet. Monyet Ya. Wanara. Ya. Menurut saya kisah si kancil dan buaya ini kisah yang sangat baik. Yang relevan sampai hari ini. Saya mengajarkan cerita ini ke anak saya. Ya. Saripatinya. Moral of the story dari cerita ini adalah bahwa kekuatan otak akan mengalahkan kekuatan Fisik. otot.
Iya. Otak akan mengalahkan otot. Itulah kenapa Superman yang kuat kalah oleh Lex Luthor yang pintar. Gitu kalau menurut saya. Jadi yang pertama, kenapa kita harus memiliki kekuatan otak daripada otot? Karena seiring waktu kekuatan otot berkurang. Tapi seiring waktu kekuatan otak akan bertambah. Yang kedua, kita sekarang sudah hidup di era zaman canggih teknologi digital. Bukan zaman purba di mana hukum rimba berkuasa. Jadi orang yang berotot ya sekarang tidak terlalu unggul dibandingkan dengan orang-orang yang berotak. Gitu. Varises. Ya. Orang berotot hanya akan menjadi kelas pekerja. Sementara orang berotak akan menjadi bosnya kelas pekerja. Dan yang terakhir, otot itu mengandalkan kerja keras. Tapi otak akan menghasilkan kerja cerdas. Saya setuju. Gitu. Kok setuju kamu harusnya agak ini? Saya setuju karena yang biasanya menggunakan otak bekerjanya itu udah banyak buktinya ya. Contohnya ada Tantri, ada Cua, itu mereka kan semuanya bekerja pakai otak ya. Kotak, Ben. Beraksi, Itu kotak. Itu kok. Oh iya, Kok. iya. Bang Denny cuma Ya, menambahkan boleh. kalimat yang Silakan. disampaikan Anda Mas. lihatnya dari mana? Sudut pandang berbedakah dengan yang mereka? Kalau Mas Jarwo tadi kok arahnya jadi ke cewek dengan buaya. Buaya, betul. Dianggapnya bahwa laki-laki itu buaya. Iya. Data statistik menyatakan bahwa 2 dari 3 pria di Indonesia itu adalah buaya. Memang. 2 dari per 3. Berarti betul dong pernyataan saya tadi. Tetapi jangan salah, 2 dari 3 wanita di Indonesia itu ternyata adalah lubang buaya. Jadi ada korelasinya yang nggak pas. Ya. Saya dari, Dari mana? lelaki lucu selalu beruntung kalau pakai sarung. Disingkat? Lutung kasarung. Oh, lu tuh. Ya. Sebetulnya kalau cerita itu biasanya disesuaikan dengan era zamannya, biasanya itu akan Lebih menjadi dekat, merasa lebih dekat. Seperti cerita Joko Tarub. Itu pada zamannya rezim Orde Baru dia akan berlangsung lama dan diminati serta sering dimainkan. Dari mana Anda melihatnya? Anda terlalu jauh. Enggak, Ketika betul. zaman Orde Baru, ketika zaman Pak Harto masih berkuasa, Iya. ya Jaka Turub memang diceritakan, tetapi nggak ada hubungannya. Hampir setiap kampung, hampir setiap kampus selalu memainkan cerita itu. Dari mana Karena pembuktiannya? ketika Joko Tarub itu audisi bidadari-bidadari itu, Iya. selalu yang menang adalah Kleting Kuning. Karena saat itu adalah era Golkar. Betul? Oh betul, betul. nggak? Iya, iya. Setuju dong, tepuk tangan Iya. dulu dong. Ini data ini Iya. kan. Terus kemudian sebetulnya kenapa Kancil Mencuri Timun itu eksis pada zamannya? Karena saat itu sedang terjadi kasus yang sangat besar. Yaitu? Yaitu dulu ada Edi Tansil. Nah, Kalau dulu anak-anak diceritakan Kancil mencuri timun, saat itu Tansil mencuri triliun. Jadi ini pada masanya ada sendiri. Ya kan, ini hati-hati. Jadi Kang Jarwo untuk menyikapi atau memotret angle itu harus hati-hati. Ini adalah fakta. Nah artinya kita harus tahu betul cerita sekarang. Yang paling berbahaya adalah dongeng-dongeng yang sekarang ini di luar dari dongeng itu. seperti apa? Loh muncul misalnya Doraemon. Lo Doraemon juga kan? Nah iya betul, semuanya itu berdampak pada anak-anak belum tentu bisa menikmati. Karena ketika kita buka di sebuah YouTube, kadangkala gambar Doraemon itu dekat dengan gambar-gambar seks. Ini hati-hati. Iya betul. Artinya ketika buka itu berbahaya. Iya, artinya hati-hati. Iya, gitu. Soalnya saya pernah lihat memang di adegan salah satu episode Doraemon ya. Bukan salah satu, bahkan setiap episode itu Doraemon tuh selalu dirogoh ya. Iya, Iya. karena kantong ajaib. Iya, kan. itu kan Takutnya ya toh. Iya. Melanda di remaja kita pada Betul. saat naik bis atau apa. Itu. saling merogoh, takutnya ini budaya yang kurang baik gitu Kang Denny. Nyopet atau apa itu kan bahaya kan. Tapi Ya. gampang kok tips untuk supaya tidak kecopetan Joshua. Ya gimana Apa itu? caranya? Kalau kita naik bus, pakai celananya dibalik itu nggak bakal kecopetan. Celananya dibalik. Iya. Hah? Makanya dibalik kan nggak bakal kecopetan. Gimana kalau mau pipis diprosotin, kalau mau dibuka resleting. Mau ngaco. Dan nanti kita akan bercerita lagi. Ceritanya tentu lain, makanya jangan kemana-mana. Kita kembali setelah yang satu ini. Kancil anak nakal suka mencuri ketimun. Ayo lekas diburu, jangan diberi ampun. Si kancil anak nakal. Dengan cerita bawang merah bawang putih tadi yang ada masalah karena mencuci, maka terciptalah sekarang Pak ada laundry kiloan.